Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, SAG MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pendidikan semester 4. Pada video kali ini akan disampaikan oleh kelompok 3, yaitu beranggotakan saya sendiri, Lailatul Hasanah, dan teman-teman saya ada Syifa Khalisa, Nur Ajizah, Nur Hayati, dan Siti Nur Khalisa. Dengan tema manfaat pendidikan bagi pribadi dan sosial. Pada slide pertama ada pengertian, orang tua dan anak didik merupakan subjek yang paling utama dalam mengembangkan pendidikan di suatu negara, terutama di Indonesia. Membuka pemikiran orang tua dan anak adalah hal terpenting yang dapat dilakukan agar angka pendidikan di Indonesia dapat meningkat dan menurunkan angka buta huruf. Jadi, pemahaman orang tua dan anak didik mengenai pendidikan dalam suatu negara itu sangat berpengaruh pada perkembangan dari negara itu sendiri. Selanjutnya, manfaat dari pendidikan. Manfaat dari pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu manfaat yang dirasakan dan didapatkan untuk diri sendiri, dan ada manfaat yang berdampak kepada masyarakat sekitar atau disebut sebagai manfaat sosial. Yang pertama ada manfaat pribadi, adalah manfaat yang didapatkan setelah maupun ketika melaksanakan pendidikan. Yang kedua, manfaat pribadi biasanya dilihat berdasarkan tujuan dari masing-masing individu atau disebut sebagai cita-cita. Ketika seseorang menggapai cita-citanya dan hidup sesuai dengan apa yang diinginkan dengan bantuan adanya pendidikan tersebut, maka disebut bahwa pendidikan itu bermanfaat bagi dirinya. Selanjutnya, manfaat untuk individu. Yang pertama ada gaji yang didapatkan sama besarnya atau bahkan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan oleh individu ketika menuntut ilmu di suatu jenjang pendidikan. Yang kedua ada individu mendapatkan pekerjaan karena memiliki ijazah yang digunakan sebagai persyaratan. Yang ketiga, memiliki pengetahuan sehingga tidak mudah dibodohi. Yang keempat, ada mendapatkan profesi yang diinginkan. Yang kelima, dipandang baik oleh masyarakat dan dihormati. Yang keenam, menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang ketujuh, disenangi orang sekitar karena memiliki pengetahuan dan perilaku serta etika yang bagus. Yang kedelapan, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari mereka yang lulusan pendidikan lebih rendah. Yang kesembilan, memiliki pola pikir ilmiah dan berpikir berdasarkan fakta, bukan lagi berdasarkan pada mitos, tidak berdasar. Yang selanjutnya ada manfaat sosial. Yang pertama, manfaat sosialnya ada untuk meningkatkan penyaluran dan memberikan informasi antar manusia. Yang kedua, ada untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang tidak buta huruf,
tidak buta huruf dan mengangkat derajat satu negara di mata negara lainnya. Yang ketiga ada mencegah adanya generasi yang tidak berpengetahuan dan mudah dibodohi oleh orang lain sehingga mencegah penjajahan. Yang keempat ada menciptakan generasi yang cerdas. Yang kelima ada membentuk tenaga pembangun yang ahli dan terampil sehingga dapat meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kualitas serta efisiensi kerja. Yang keenam ada melestarikan nilai leluhur. Yang ketujuh ada mengembangkan nilai baru yang serasi dengan kemajuan zaman. Yang kedelapan atau yang terakhir, menjadi jembatan masa lampau, masa kini, dan masa depan. Baik, selanjutnya ada pendapat lain mengenai proses pendidikan menurut H.A.R. Tilar dan Rian Nugroho pada tahun 2008, yaitu memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai transmisi dari kebudayaan. Yang kedua, sebagai pengembang kepribadian. Yang ketiga, pengembang akhlak mulia. Yang keempat, pengembang warga negara yang bertanggung jawab. Yang kelima, sebagai usaha dalam mempersiapkan pekerjaan yang terampil dan juga produktif. Sekian penerapan materi dari kami mengenai benefit atau manfaat dari pendidikan, yaitu ada benefit untuk pribadi dan juga sosial. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.